Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan kajian dari guru-guru kita ya, Abi Amir Faisal, dan sekarang di segmen ini mari sama-sama kita lanjutkan, kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tile. Silakan Ustadz, fadhol. Ibu bapak hadirin dan pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian kita pada hari ini tentang surah Az-Zumar, bahwa telah banyak cerita dan contoh-contoh orang-orang yang melampaui batas, yang sudah jauh dari Allah, bangga akan kesombongannya, maka Allah berikan musibah dengan sebab dari azab yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena semua itu merupakan ujian. Musibah ada yang disebut ujian, ada yang disebut cobaan, ada yang disebut teguran dan hukuman. Maka ketika orang yang sudah banyak melampaui batas, Allah tegur melalui surah Az-Zumar ini dengan apa? Allah berikan musibah kepada orang yang telah melakukan apa yang telah dia lakukan. Baik itu orang yang zalim, orang yang melaksanakan jauh dari Allah, dan bahkan ternyata rizki yang Allah berikan buat kita itu merupakan adalah nikmat yang Allah kasih, dan merekalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ketika Allah sudah memberikan ujian, kayak musibah, bu, musibah kan bentuknya ada yang ujian. Ujian itu buat siapa? Buat orang yang baik, ibadahnya rajin, duduk di majelis ilmu rajin, ya bu, dikasih musibah namanya ujian. Kenapa diuji? Supaya naik kelas. Karena keimanan kita ini yazidu wa yankus, iman itu sering naik, sering turun, nambah dan drop. Nih lagi full nih iman kita kalau ngaji begini. Ya bu, dengar tausiah khusyuk banget, tidur di bawah tiang. Pasti tanya, ngerti? Pokoknya mah paham guru yang paham. Nih iman lagi naik nih, iman kita lagi full. Kenapa? Karena ada ujian, iman kita bisa ngedrop. Maka banyak-banyak sering-sering kita cas supaya iman mantep terus, bu. Yang kedua, musibah ada berupa teguran. Apa teguran? Supaya kita mawas diri, ditegur, jangan begitu. Teguran berarti buat siapa? Buat orang yang setengah-setengah. Ngajinya rajin, ngomongin orangnya getol. Hai dede, ya bu.
Wah, elah ngaji mah paling dulu jam 1 tengah hari wong-wong nyampe ke majelis taklim, speaker dihidupin, mic dia colok, ambal dia gelarin duluan, dipanggilin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodia, Romela, sini ngaji kumpul, Saroh ngaji roh. Getol ngajinya, tapi pulang ngaji ngomongin orang rajin, sedekahnya juga rajin. Wah, luar biasa, sedekah Jumat berkah. Enggak taunya korupsinya lebih gede. Wah, yang model begini namanya teguran. Ditegor jangan sampai lu begitu, ya Bu. Dan yang ketiga ada yang namanya azab. Azab itu apa? Buat orang yang gak pernah berbuat amal soleh, maksiat siang malam, tengah malam masih nyekekin botol. Ya Allah Bu, kenapa leher botol kecil? Dicekekin mulu sama dia. Ibadah nggak pernah, ngomongin orang mulu, maksiat bergelimang, dapat musibah namanya azab. Makanya Allah kalau ngasih ngazab itu nggak ngelihat pilih-pilih dulu Bu. Wah, ini ada Bung David nih, orang rajin ibadah, jangan dah gua nggak turunin musibah di kampungnya. Enggak begitu, enggak. Contoh Bu, Bang, tengah hari kita makan jambu merah di Puunan. Romanya enak banget, greges dirujak, ya Bu. Naik kita Bang ke atas Puunan, lagi enak mau metik, digigit sama semut api. Sakit, bentol, turun kita. Ngapain? Ngambil obor, kita bakar itu semut sepuunan. Bener Bang? Kata semut mah kalau bisa ngomong, yang gigit lu kan cuman temen gua nggak ikutan. Kalau kita kan nggak peduli ya Bu. Pokoknya semut bakar semua. Begitu juga banyak orang yang ahli ibadah, banyak terkena gempa. Kenapa? Karena sebab dari ulah tangan-tangan orang yang melaksanakan keburukan di hadapan Allah. Musibah mah Bu. Makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung juga meletusnya nggak kenceng-kenceng, dor segitu doang. Ya kan, ya kan? Kudu baik-baik sama yang bikin angin, supaya angin datangnya nggak kenceng-kenceng. Iya Bu. Iya, makanya kita kudu baik-baik sama yang bikin air, supaya air datang seperlunya buat kita. Kalau mau datang kata Allah, gunung batuk lah batuk. Merapi udah ngeluarin lagi kemarin, ya kan ya Po? Angob, ngerti Angob? Dua Allah. Semeru, iya. Salah baca berita. Hai dede. Air banjir datang yang banyak, di mana-mana banjir Bu. Ya Allah, angin datang lo, puting beliung. Ya Allah, puting beliung Bu, ada putingnya, puting beliung luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Maka kita pengen baik-baik sama yang bikin gunung, bikin air, bikin angin. Maka kita kepengen semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Maka itulah orang-orang yang paham, merekalah orang-orang yang mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah kelar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bu. Aduh, ada aja ini. Jadi kita mesti baik sama yang bikin gunung, mesti baik sama yang bikin angin, mesti baik sama yang punya air, supaya kalau dapat ujiannya itu baik-baik semua, pelan-pelan semuanya ya. Saya jadi ingat dulu Kiai, saya ingat dulu Kiai Jainuddin MZ almarhum pernah bilang gini. Kan waktu ditegur, lo jangan maksiat di sini. Lah orang yang maksiat bilang, lah badan-badan gua kenapa lo yang repot, katanya gitu. Ada yang begitu ada Bu?
Ada, tapi giliran kena maksiat, gua juga yang kena katanya. Allahu Akbar. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya angkat tangannya, yang mau nanya mana nih mana? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ucu dari Majlis Ta'lim Bu, Nurul Hasanah. Ibu, pelan. Jangan tegang, tenang dulu. Tenang. Oh iya. Nama siapa? Nama saya Ibu Ucu Masito dari Majlis Ta'lim Nurul Hasanah Serua Bojong Sari. Bu Ucu sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Anak berapa? 1. Laki. Perempuan. Enggak laki, suami. Laki berapa perempuan? Suami. Suami ya laki ya Pak Ustaz. Iya, lagi sehat. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya baik. Ibu mau nanya apa? Gini Pak Ustaz. Nah. Banyak orang yang rezekinya mengalir tapi didapat dengan cara jahat seperti korupsi. Nah. Tapi di sisi lain banyak orang yang mencari rezeki halal tapi rezekinya segitu aja. Nah. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya enggak, salah. Pertanyaannya apa? Cuman ngasih tahu itu mah. Nanyanya apa? Itu cuman ngasih tahu. Nanyanya apa? Kenapa? Iya, jadi banyak orang yang rezekinya lancar tapi didapat dengan cara jahat. Betul. Terus banyak orang yang mencari rezekinya halal tapi rezekinya segitu aja. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah gitu, itu nanya baru. Tadi mah ngasih tahu. Makasih Bu Ucu. Ya, sama-sama. Makasih ya, Masya Allah. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ibu Ucu, luar biasa. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Ibu Ucu, saya pengen minum air aqua dulu nih. Itu udah disediain biar tambah segar ya Bu, ya Bu. Acara hari ini biar tambah segar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Masya Allah, luar biasa, makasih. Pegangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Yeah. Seger banget pemirsa. Aqua, mantep dah. Enak, seger. Minum aqua biar nggak oleng. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Air aqua bening, indah dan sejuk. Nah, Ibu Ucu, pertanyaannya, kalau ada orang ya nggak pernah ibadah tapi rezekinya lancar aja ya Bu ya, yang dia mau ada aja, ya nggak punya ini punya itu, pengen ini pengen itu langsung ada. Tapi ada orang yang kesehariannya ibadahnya rajin, puasa, sholat, jangan zakat, pokoknya ibadahnya getol dah, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Maka kita bisa membedakan antara nikmat dan istidraj. Istidraj itu Bu, diambulin. Kalau bahasa Betawinya mah diambulin. Kalau kita mancing lindung kan tuh di lobang kita masukin kail tuh ya kan dimakan sama dia, tarik terus makan terus sampai udah dalam banget baru tarik berbel. Nah, itu jangan sampai kita dapat istidraj. Maka ini pentingnya kita bersyukur kepada Allah. Belum tentu menurut kita itu jelek, menurut kita itu sedikit, tetapi kalau menurut Allah lebih berkah. Dan gak mungkin di mata kita, menurut kita bagus, tapi belum tentu di mata Allah juga bagus. Maka jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Karena apa? Karena ini semua ujian. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya apa? Dunia ini adalah penjara buat orang mukmin, tetapi dunia ini adalah surga buat mereka orang yang jauh dari Allah. Maka jangan pernah kecil hati. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan mungkin tahun depan.
Kalau nggak dapat di dunia, di akhirat Allah pasti kasih. Janji Allah nggak bakal meleset buat kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau kena musibah ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan gantilah ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, coba sama-sama. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semoga Allah ganti semua musibah kita dengan kebaikan yang lebih baik dari yang sekarang yang kita hilang itu. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.